something is strange with my wife. Dalam perjalanan, istriku menjelaskan bagaimana ia terbangun dan mendapati dirinya terjejal di kolong tempat tidur. Seperti ada yang membuatnya pingsan dan menyembunyikannya di bawah sana. Saat sadar dan tahu aku tidak ada, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dan segera meneleponku. Pada titik ini aku sungguh takut luar biasa. Begitu banyak pertanyaan muncul dalam benakku. Makhluk itu berbicara, berpura-pura menjadi istriku. Bagaimana bisa dia menggenggam tanganku? Dan bagaimana bisa dia keluar dari rumah? Dan yang paling penting, bagaimana caranya aku membedakannya dengan istriku? Lalu aku ingat akan rasa perih di tanganku. Dan saat ku periksa, kulihat luka bakar berbentuk tulisan beruntung terpahat di sana. Sementara aku menunggu Natalie menyusul, aku mulai berpikir. Tadi dia bisa berbicara padaku. Sarapan sudah siap dan meminta maaf kepadaku. Dan dia bisa-bisanya minum jus jeruk. Apakah dia sudah berkembang? Atau dia belajar untuk membohongiku? Berjuta pertanyaan membayangi benakku. Hingga tidak terasa istriku tiba pukul 5 sore waktu itu. Hari sudah mulai petang, dan yang kuinginkan hanyalah mencari motel untuk beristirahat, lalu kembali esok pagi. Namun istriku bersikeras supaya kami paling tidak memeriksa dahulu apakah ada orang di rumah itu. Sesaat sebelum Natalie keluar dari mobil, ia meraih colokan penyulut rokok dan menyulutkan itu ke tangannya. Melihat itu aku jadi kesal. Namun dia bilang supaya aku tahu siapa yang asli. Pada saat itu, segala macam gagasan untuk membuat semuanya tampak wajar terdengar sungguh menjanjikan. Kami pun kemudian melangkah maju dan mengetuk, karena tampaknya bel pintu sudah rusak. Istriku bertanya apa aku mendengar sesuatu. Dia bilang seperti suara seseorang yang berteriak kesakitan. Naluriku memperingatkanku untuk segera pergi dari sana. Sungguh aku berharap kalau saja waktu itu aku menuruti naluriku. Namun sebelum aku bertindak, istriku sudah membuka pintunya dan menuntunku masuk. Aku genggam lagi tangannya, sambil berusaha menapakkan satu kaki di ambang pintu. Aku sudah terlalu hafal akan fenomena klasik tentang pintu yang terbanting menutup di belakangmu saat kamu memasuki rumah horor, sehingga membuatku ragu untuk sepenuhnya masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut semuanya berlapis debu dan tertutup jaring laba-laba. Hawanya pun terasa kelam semakin mencekam. Sementara mataku beradaptasi dengan kegelapan, kudapati keadaan di dalam rumah sangat porak-poranda. Tergores gambar simbol-simbol aneh berwarna merah pada dinding serta perabotan rusak di sana. Namun tiba-tiba tubuh istriku sempoyongan dan mulai oleng. Dia bilang kepalanya pusing sekali. Untung sebelum dia jatuh pingsan, dengan sigap kutangkap tubuhnya. Namun saat aku mendongak, kulihat makhluk itu muncul. Ia berdiri kaku di ujung koridor. Sosoknya sama dalam kegelapan. Namun dapat kulihat jelas jari-jarinya yang bengkok menunjuk ke arahku dan kepalanya miring ke samping 90 derajat. Aku tidak ingin diam saja di sana memandangi sosok ganjil itu. Segera aku bangkit dan membopong tubuh Lungla istriku. Namun pintu masuknya terayu menutup sangat cepat. Beruntung kakiku dapat mengganjal daun pintu itu, dan daun pintu itu dengan cepat menghantam ujung kakiku. Namun aku tetap berjuang menerobos hambatan, dan akhirnya kami pun berhasil keluar.
Namun saat aku menoleh ke belakang, sial! Makhluk itu masih saja mengikuti kami. Saat itu titik adrenalinku berada di titik puncak. Dan entah bagaimana aku berhasil membawa istriku masuk ke dalam mobil. Dan saat menduru pergi, kulihat makhluk itu dari kaca spion. Mulutnya kini menganga lebar dan ia mengeluarkan jeritan nyaring. Seketika aku injak pedal gas untuk melaju pergi, dan terdengar bunyi seperti kaca jendela pecah. Kami berkendara selama 1,5 jam, hingga tiba di sebuah motel kecil untuk menyewa sebuah kamar, dan berniat menyudahi malam yang horor itu. Istriku tertidur dengan nyenyak, meskipun aku tidak. Aku terus-terusan mengawasinya. Begitu banyak pertanyaan memenuhi otakku. Apa arti tulisan beruntung di tanganku ini? Apakah makhluk itu mengejekku? Apakah beruntung itu maksudnya aku bisa selamat karena istriku menelepon? Atau haruskah aku kembali ke rumah itu bersama orang lain?